Tahu nggak sih, sekarang orang tuh udah lebih percaya sama sosial media dibandingin sama search engine. Wah, maksudnya gimana nih? Oke, jadi di 2023, JW itu ngeluarin suatu survei bahwa kalau orang nyari tahu mau research tentang suatu brand, ternyata 64% tuh lebih prefer nyari via sosial media. Nah, yang mengejutkannya adalah search engine itu justru di belakangnya dengan cuman 57%. Jadi ada sekitar 7% gap nih antara search engine terhadap sosial media. Nah, artinya apa nih? Artinya sekarang orang kalau mau nyari tahu tentang brand, itu mereka akan lebih ke sosial media duluan, baru ke search engine. Dan buat orang-orang yang peduli dan pengen banget buat personal branding, berarti sosial media bakal berperan besar. Nah, nama gue Adia Giwangkara. Yuk kita bahas tentang social media presence buat personal branding kalian. Di tahun 2023, diprediksi tuh bakal ada 4,9 miliar orang yang pakai sosmed. Jadi bayangin, dari lebih dari 7 miliar orang manusia nih di bumi, udah lebih dari setengah yang pakai sosmed. Nah, berarti apa? Udah banyak banget yang pengen terjun langsung dan bermain tentunya di sosmed. Nah, tapi tentunya sosmednya itu banyak. Dari segi demografi orang yang makainya beda, jenis-jenis kontennya juga beda. Nah, ada sosmed-sosmed apa aja sih yang biasa dipakai sama orang-orang di dunia saat ini? Oke, ini ada gue kasih data 2023 yang udah disediain sama Statista tentang sosial media dari demografi sampai ke bentuk konten yang adanya. Nah, buat yang pertama, jadi ada LinkedIn, gitu ya. Ada LinkedIn buat tipe-tipe artikel atau misalnya kalian pengen cari koneksi profesional. Nah, yang kedua, ada Instagram. Nah, kalau Instagram itu buat yang tipe-tipe image based atau video based content. Kemudian yang ketiga, ada TikTok. Nah, TikTok itu buat orang-orang yang pengen short video based content. Jadi dia video based tapi dia kontennya pendek. Nah, kemudian yang keempat ada YouTube. Jadi dia itu buat long video based content. Jadi buat konten tapi videonya yang lebih panjang-panjang, lebih lama durasinya. Kemudian yang kelima ada Facebook. Jadi Facebook itu buat konten, baik itu artikel, bisa juga image, bisa juga video. Dan kemudian yang keenam itu ada Twitter atau sekarang disebut X. Itu buat orang yang cari short news atau misalnya jenis konten artikel-artikel. Oke, sekarang orang-orang tuh udah banyak banget yang berinteraksi di sosmed. Apalagi Gen Z tentunya. Dari kecil udah kebiasa dengan interaksi di sosmed. Nah, ini kenapa alasannya justru sosmed itu jadi tools yang efektif kalau kita mau ngelakuin personal branding. Apalagi kalau jenis konten yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini gue bakal nge-share 7 tips biar lo bisa ngeoptimalin pemakaian sosial media kalian untuk personal branding. Itu kalian harus jaga privasi dan data diri kalian. Pertama, silahkan nge-share ke sosial media, tapi jangan nge-share hal-hal yang sensitif. Contohnya nih, jangan nge-share nih nomor KTP, nomor KK, apalagi nomor kartu debit atau kredit kalian. Yang kedua, silahkan kalian share karya-karya kalian atau event yang kalian datengin, atau bahkan proses yang kalian jalanin untuk mencapai karya kalian. Kayak contohnya behind the scene proses itu sebagian orang suka loh akan hal itu, dan ini udah dilakuin juga sama ada beberapa artis Indonesia saat ini yang udah melihat nih proses di belakang layarnya, gimana sih mereka berakting, cue-nya apa, terus kemudian kode-kodenya apa, teknik yang mereka pakai itu apa, itu mereka liatin behind the scene, dan ini bisa jadi hal yang menarik juga untuk kalian share. Yang ketiga, jadi diri kalian apa adanya, jangan nge-fake ya, nggak perlu nge-fake. Nah, buat kalian yang pengen cari tahu nih gimana ya cara kita biar tetap apa adanya nih, atau pengen mengenal diri sendiri juga nih. Nah, dari White Edu udah bikin konten tentang mengenal diri kalian lewat SWOT analysis. Buat yang pengen tahu lebih lanjut, nanti jangan lupa ya klik link yang ada di description, oke? Yang keempat, jangan lupa nyantumin sumber. Kalau kalian ngambil suatu data atau ngambil suatu informasi, suatu klip, suatu lagu yang memang bukan hasil karya kalian atau memang punya copyright, trademark, atau merupakan suatu intellectual property, kalian cantumin sumbernya. Hal ini biar kalian bisa mencegah juga hal-hal yang ya tidak diinginkan secara hukum. Yang kelima, konsisten. Nah, ini kunci banget ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus konsisten. Dari apa? Jadwal postingan, style postingan, atau style dari kalian personal brandingnya. Kalian harus konsisten, terus-terusan harus dilakuin, jangan gampang capek.
Nah, jangan nih cepet-cepet kalian, wah udah pengen ganti nih stylenya dari A jadi B gitu. Atau ya udah tiba-tiba sesuka-suka kalian aja. Enggak. Jadi kalau memang mau personal branding yang bagus di sosial media, kalian harus terus konsisten. Yang keenam, engage komunikasi di sosial media dengan positif ya. Ingat, jadi sosial media tuh bisa juga dipakai untuk membangun koneksi. Nah, tentunya ini perlu dilakukan dengan hal-hal yang positif. Diskusi, memberikan feedback yang tentunya membangun ya. Jadi sama-sama dapat hal yang baik dari suatu feedback tuh. Dan juga ya komunikasi-komunikasi lainnya yang bisa mengarah ke hal-hal yang positif. Jadi sosial media itu memang digunakan sebagai ajang pamer social branding untuk membentuk persepsi seorang, tapi juga bisa dipakai untuk membangun koneksi. Nah, dan yang ketujuh, hindarin nih komen-komen atau konten-konten yang mungkin bisa memberikan persepsi diskriminatif atau menyinggung. Karena ingat, personal branding itu tentang persepsi seorang. Jadi kalau melakukan konten-konten yang mengarah ke sana, itu bisa membuat persepsi orang dari yang harusnya positif, malah jadi fokus ke hal-hal yang negatifnya. Jadi usahain hindari untuk konten-konten atau komen-komen ke hal-hal yang diskriminatif dan bisa menyinggung orang. Nah, kalau udah tahu data-data tentang sosmed tadi, terus udah tahu nih tips-tips untuk berperilaku di sosmed untuk menjaga personal branding. Terus kemudian apa gitu ya? Apa hal-hal tersebut yang harus dilakukan selanjutnya gitu ya? Nah, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pertama, dari teman-teman sendiri bisa tahu dong target pasarnya itu siapa. Dan dari situ bisa nih nyocokin, oke, target pasarnya itu pakai sosial media yang mana? Demografi yang dicapai itu targetnya ada di sosial media yang mana? Nah, itu bisa disesuaikan. Yang kedua, jenis konten personal brandingnya itu juga bisa disesuaikan sama sosial medianya. Contoh, pengen bikin video personal branding yang berupa video panjang. Oh, mungkin YouTube itu jadi ajang yang pas nih, sosial media yang pas untuk teman-teman pakai di situ. Jadi kalau misalnya udah tahu tips-tips tadi dan udah tahu sosial medianya, jangan lupa disesuaikan lagi sama kebutuhan dari teman-teman untuk personal branding. Nah, di video tentang personal branding sebelumnya di White Edu, teman-teman udah tahu nih tentang pentingnya mengenal diri sendiri, kemudian pentingnya ngatur target audiens, dan teman-teman barusan belajar tentang pentingnya sosial media yang tepat. Nah, terus kalau udah ngelakuin hal itu tentang personal branding, apa langkah selanjutnya? Nah, langkah terakhir yang mungkin paling berat juga, tapi sederhana banget, itu adalah mulai. Ya, mulai adalah proses yang bisa dibilang mungkin berat banget buat sebagian orang, dan banyak banget alasan. Ada yang nunggu skillnya mumpuni, nunggu potong rambut, nunggu fasilitasnya oke, nunggu lightingnya oke. Padahal kalau kalian nunggu terus, nunggu sempurna, nggak akan ada yang sempurna. Dan hal itu bisa dikalahkan gitu ya, bisa didobrak kalau kalian ya mulai. Nah, nggak percaya sama gue? Oke, langsung aja gue kasih contoh nyatanya tentang salah satu orang yang melakukan personal branding dengan ya udah langsung mulai dulu aja. Contoh nyatanya itu ada di salah satu orang dengan personal branding tentang reviewer tech. Dia terkenal banget sebagai reviewer teknologi di dunia. Nama dia adalah Marques Brownlee. Dia punya alias MKBHD. Dia udah terkenal banget ngelakuin review teknologi berbagai macam di seluruh dunia gitu ya. Nah, dia sendiri itu udah mulai konten itu di tahun 2009. Dan di salah satu interview dia sendiri bilang bahwa di tahun 2009 ya udah dia mulai aja dulu. Meskipun bisa dibilang suara dia masih pecah karena dia belum sepenuhnya puber. Backgroundnya juga apa adanya, rekaman pakai kamera seadanya agak pecah. Tapi ya udah, dia bilang bahwa ya udah yang penting karena dia harus mulai. Nah, ini salah satu contohnya nih ya, video pertamanya dia di tahun 2009. Video pertama dia yang bahas tentang device-nya itu tentang remote. Dia bahas aja di situ dan dia mulai aja dulu. Nah, bandingin sama dia sekarang. Dia terus ngelakuin proses, tetap ngelakuin review teknologi secara konsisten. Ingat, konsisten itu kunci. Jadi kalian harus terus konsisten. Sama kayak Marques Brownlee. Dia konsisten untuk ngelakuin review teknologi-teknologi sampai akhirnya bisa videonya kayak sekarang. Lihat video yang terbarunya. Dia bisa bahas review teknologi yang jauh lebih canggih, dengan settingan yang lebih canggih, dengan tentunya juga ya tampilan yang jauh lebih menarik dibandingin apa yang dia dulu lakuin. Tapi ini semua nggak akan terjadi kalau dia nggak mulai. Jadi penting banget untuk teman-teman
untuk melakukan final step dari personal branding, yaitu mulai dulu. Oke, jadi buat nutup video tentang personal branding, gue bakal ngingetin lagi ya. Jadi untuk melakukan personal branding yang dilakuin tuh harus apa aja sih? Yang pertama, jadi kalian harus tahu dulu diri sendiri kalian itu siapa, sehingga personal brandingnya sesuai, dan target audiensnya siapa, biar personal brandingnya juga ya on target. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu tahu tentang sosial medianya. Sosial media mana sih yang sesuai? Sosial media mana sih yang cocok untuk personal branding yang pengen dilakuin teman-teman? Dan yang terakhir, ketiga, itu mulai. Oke, kalau teman-teman udah melakukan persiapan, udah melakukan planning, tentunya semua bakal sia-sia kalau teman-teman nggak mulai. Nah, kalau udah mulai, yang perlu teman-teman lakuin, ingat ya tips-tips tadi tentang berperilaku di sosial media gitu. Dan paling penting, ingat, teman-teman harus konsisten. Jadi konsisten untuk ngelakuin personal branding di sosial media yang udah teman-teman plan itu. Oke, jadi semangat untuk melanjutin sosial media dan personal branding dari teman-teman ya. Kalian baru aja nonton video dari White Edu, Developing Young Digital Talents Across Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.